Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa menghadiri ibadah Jumat yang menjadi kewajiban kita semua sebagai seorang muslim. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk menghimbau diri khatib secara pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. 50 kali lebih Allah mengingatkan tentang perlunya bertakwa dalam Al-Quran, karena memang tidak ada bekal terbaik di hari kiamat kelak yang membuat kita mulia di sisi Allah melainkan hanya takwa kita, karena tidak ada yang mampu menjadi tameng kita dari azab dan api neraka Allah melainkan adalah takwa yang kita miliki. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada beberapa istilah atau terminologi yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam Al-Qur'an yang perlu kita pahami lebih dalam. Salah satu istilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat ke-63 adalah Ibadur Rahman. Sebutan Ibadur Rahman ini dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mensifati hamba-hambanya yang tulus, ikhlas dalam menjalani hidup ini, penuh pengabdian kepada Allah dan kepada manusia, serta layak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, mendapatkan posisi yang tinggi lagi mulia dengan 9 sifat utama. Dalam ayat ke-63 hingga ke-76 dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan ciri-ciri sosok Ibadur Rahman tersebut beserta ganjaran yang akan didapatkan bagi seseorang yang bisa atau memiliki sifat-sifat utama tersebut. Secara singkat dalam khutbah kali ini kita akan mengenal lebih dalam sosok Ibadur Rahman dengan 5 ciri yang tertuang dalam ayat ke-63 hingga 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam
inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kehinaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ciri pertama dari ibadur Rahman adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan bahwa haunan dimaknai sebagai langkah yang tenang dan anggun, tidak sombong dan tidak angkuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamshi fil ardi marahan. Dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong. Al-Isra ayat 37. Cara jalan mereka tidak sombong, tidak angkuh, tidak jahat, dan tidak takabur. Tetapi makna yang dimaksud bukanlah orang mukmin itu berjalan dengan langkah seperti orang sakit atau sangat tidak energik karena dibuat-buat dan pamer. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberi contoh apabila berjalan seakan-akan sedang turun dari tempat yang tinggi, yakni dengan langkah yang tepat, seakan-akan bumi melipatkan diri untuknya. Tidak terlalu cepat tetapi tidak terlalu lambat. Kira-kira demikian. Ada juga yang maknai bahwa berjalan di muka bumi dengan tenang ini, yaitu orang yang meski berkelimpahan materi, berkedudukan tinggi, berilmu mumpuni, hidup penuh prestasi, tetapi kakinya tetap menginjak bumi. Tidak tinggi hati, tidak berbangga diri, serta penuh empati. Pun sebaliknya, haunan juga bisa dimaknai sebagai orang yang mungkin tidak berlimpah materi, namun tetap melangkahkan kaki dengan penuh optimis dan yakin atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang akan terlimpah bagi orang yang senantiasa berikhtiar dan bersabar. Ciri kedua dari ibadur Rahman adalah jika orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, melecehkan, membuli dan sebagainya, mereka mengucapkan salama atau mengucapkan salam. Maksudnya, menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya, jika orang-orang bodoh mencelanya dengan kata-kata yang buruk, mereka atau ibadur Rahman tersebut tidak membalas ucapan mereka dengan kata-kata serupa, tetapi memaafkan serta membalasnya dengan ucapan yang baik. Senada dengan Al-Maraghi, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menambahkan, memberi contoh yang dilakukan Rasulullah SAW saat semakin orang jahil bersikap keras, maka semakin pemaaf dan penyantun sifat atau sikap Rasulullah SAW. Ciri ketiga dari ibadur Rahman adalah orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Di saat orang lain lelap dalam tidurnya, dia berasyik masuk dan menyapa Tuhannya. Dia tumpahkan segala kerinduan yang membuncah dalam dadanya kepada Sang Kekasih, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sosok ibadur Rahman ditambahkan Ibnu Katsir sebagai orang yang mengajarkan ketaatan dan beribadah kepadanya, seperti yang disebutkan dalam
ayat lain melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kanu qalilam minal laili ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Az-Zariyat 17:18. Dalam ayat lain juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dalam surat As-Sajdah ayat 16. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ciri yang ketiga tadi menggambarkan bagaimana seorang ibadur rahman selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang sangat spesial ataupun prime time, yakni di tengah atau sepertiga malam yang terakhir. Usikum wa taqwa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ciri keempat dari ibadur rahman adalah orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal." Dia terus-menerus memohon kepada Allah untuk dijauhkan dan dihindarkan dari siksa api neraka jahanam. Ibnu Katsir menukil sebuah hadis yang menggambarkan beratnya siksaan neraka jahanam. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada Al-Hasan ibnu Musa, telah menceritakan kepada Salam ibnu Miskin dari Abu Zalali, dari Anas ibnu Malik, dari Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba di dalam neraka jahanam berseru selama 1000 tahun dengan mengucapkan, Ya Hanan, Ya Manan, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha pemberi anugerah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah kamu dan bawalah hambaku itu kemari. Jibril kemudian berangkat dan ia menjumpai ahli neraka tadi dalam keadaan terjungkal seraya menangis. Lalu Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan kepadanya apa yang telah dilihatnya atas ahli neraka tadi, ahli jahanam tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bawalah dia kepadaku, sesungguhnya dia berada di tempat yang sangat buruk. Maka Jibril membawa orang tersebut dan memberikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wahai hambaku, bagaimanakah kamu jumpai tempat tinggal dan tempat peristirahatanmu? Hamba tadi, si ahli jahanam tadi menjawab, wahai Tuhanku, benar-benar tempat yang buruk dan tempat peristirahatan yang buruk. Maka Allah SWT berfirman, kembalilah hambaku ke tempatmu tadi. Si hamba berkata, wahai Tuhanku, telah engkau keluarkan daku dari neraka jahanam. Daku sama sekali tidak berharap untuk kembali kepadanya. Maka Allah SWT berfirman, biarkan hambaku, tetap kembalilah kamu ke sana. Sebuah gambaran betapa luar biasa berat siksaan dari neraka jahanam, sehingga seorang ibadah rahman selalu merasa takut ketika terjerumus dalam dosa yang mengakibatkan mendapatkan balasan neraka jahanam yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka seorang ibadah rahman selalu berusaha menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela. Terakhir, ciri kelima dari ibadur rahman adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara keduanya. Mereka adalah orang-orang yang bersifat atau bersikap proporsional, tidak boros, tidak pula kikir, tetapi hemat dan efisien. Saat perlu mengeluarkan, dia keluarkan. Tetapi saat dia harus menabung, dia harus simpan dan tahan keinginannya, tidak sekedar serta-merta membelanjakan semua uang yang dimiliki. Ibnu Katsir menambahkan penjelasan terkait ayat ini, yakni mereka tidak menghambur-hamburkan hartanya dalam berinfak lebih dari apa yang diperlukan. Tidak pula kikir terhadap keluarganya yang berakibat mengurangi hak keluarga dan kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Tetapi mereka membelanjakan hartanya dengan perbelanjaan yang seimbang dan selektif serta pertengahan.
Karena sebaik-baik perkara ialah yang dilakukan secara pertengahan, yakni tidak berlebihan tetapi tidak pula kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana baina dzalika qawama, dan adalah perbelanjaan itu yang di tengah-tengah. Dan dalam ayat yang lain Allah mengingatkan agar kita tidak berbelanja atau tidak berlebihan dalam membelanjakan harta dengan cara membeli sesuatu di luar kemampuan ataupun memberi sesuatu di luar kemampuan dan mengeluarkan biaya yang lebih dari pemasukan yang dimiliki. Karena kata Allah itu membuat kita menjadi tercela dan menyesal, sebagaimana yang dituangkan dalam Al-Isra ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutuha, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selain 5 ciri yang sudah khatib sampaikan pada khutbah pertama, ada ciri lain dari ibadur rahman yang juga harus kita miliki, yang dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya, yakni yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak membunuh jiwa tanpa hak, dan tidak berzina. Kemudian yang kedua, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika berbuat dosa, sekecil apapun dan sebesar apapun, kita dibukakan oleh Allah pintu taubat sehingga harus kita manfaatkan dengan baik. Dan yang ketiga, tidak memberikan kesaksian palsu. Dan yang keempat, tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Dan terakhir, senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Lantas apa keutamaan jika kita memiliki sifat-sifat dari sosok ibadur rahman yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ini? Pada ayat ke-75 dan 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Yang artinya mereka itulah yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat saat memasuki surga, dan mereka kekal di dalamnya. Dan surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Mari kita berusaha memiliki sifat-sifat ibadur rahman agar kita bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penghormatan, ucapan selamat dari para malaikat, dan tempat tinggal yang kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari khutbah ini kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
ويا قاضي الحاجات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.